Aku berusaha agar terpilih menjadi ketua kelompok. Dipuji dan dikagumi semua orang. Saat melihat orang lain melakukan tugas dengan baik, aku iri dan merasa tak tenang. Dan aku ingin mengungguli mereka. Di balik semua perbuatanku, hanya ada martabat, status, dan usaha memuaskan sifat bersaingku. Bagaimana pengejaran seperti ini tidak dibenci Tuhan? Tuhan sudah tentukan talenta, kualitas, dan bakatku. Aku ditakdirkan tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, melakukan yang terbaik dengan rendah hati, dan melaksanakan tugas dengan baik. Oktober 2020, aku terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mulai aktif menghadiri persekutuan tentang pemahamanku akan firman Tuhan. Tak lama, aku jadi ketua kelompok pertemuan. Kuingat pertama mengadakan pertemuan, aku gembira dan gugup. Aku gembira melakukan tugasku. Tapi khawatir, jika tak melakukan dengan baik, aku akan dipandang rendah. Aku berdoa meminta bimbingan Tuhan. Kupikir cara pertemuan pemimpinku bagus. Jika kuikuti caranya, ku yakin bisa diadakan dengan baik. Lalu aku bisa mendapat pujian dan dihormati. Jadi, kutiru cara pertemuan pemimpinku. Saat aku bertanya, saudara-saudari bisa berinteraksi denganku. Saat ku bersekutu, mereka berkata amin dan setuju. Setelah pertemuan, pemimpinku bilang aku memandu sangat baik. Aku senang dan bangga mendengar pujian pemimpin. Lalu aku diangkat menjadi diaken penyiraman. Aku sangat gembira. Pemimpin pasti berpikir kualitasku bagus sampai memberiku tugas ini. Awalnya, aku tak tahu cara jalankan tugas, tapi aku tak mau saudara-saudariku kecewa. Jadi di setiap pertemuan, ku cari unsur penting yang dibahas firman Tuhan. Agar persekutuanku jelas dan mencakup poin-poin utama. Orang lain akan mengira aku paham firman Tuhan, lalu aku dikagumi. Iya. Tapi setelah itu saat aku mendengar persekutuan orang lain, kuperhatikan persekutuanku tak sejelas persekutuan mereka. Aku khawatir, pikirku para jemaat baru akan mengira persekutuanku buruk, perhatian mereka akan teralihkan. Aku takut tak dihormati mereka, maka aku cari cara untuk bersekutu lebih baik. Tapi aku tak bisa tenang merenungkan firman Tuhan. Persekutuanku malah makin buruk. Wajar mencemaskan persekutuan kita saat pertama kita mulai mengadakan pertemuan. Kunci membaca firman Tuhan adalah menenangkan diri dan merenung. Iya. Lalu Tuhan mencerahkan dan menuntun sehingga persekutuan kita membawa terang. Benar. Jika menganalisis firman Tuhan seperti teks, sulit mendapat pencerahan Roh Kudus. Iya. Saat itu aku tak menyadarinya. Aku khawatir apa pendapat orang tentangku. Akankah pemimpin kecewa terhadapku? Kenapa persekutuanku tidak sejelas persekutuan orang lain? Kenapa persekutuanku tidak sebagus orang lain? Waktu itu aku frustrasi. Aku ingin kerja lebih keras dan mengungguli mereka. Tak lama, karena kebutuhan pekerjaan, aku dikirim mengajarkan Injil. Saat tiba, kutanya siapa ketua kelompok dan pemimpin gerejanya. Kupikir selama melakukan yang terbaik, bisa diterima pemimpin, dan mungkin dijadikan ketua kelompok. Dengan begitu, bertambah saudara-saudari yang menghormatiku. Dalam pengajaran, aku sering mengandalkan Tuhan bila ada yang tak kupahami. Lalu aku dapat hasil yang baik dalam tugas, dan aku sangat senang. Tapi di saat yang sama, aku pun merasa bersalah. Karena tahu sikapku salah, aku hanya ingin dihormati, bukan melakukan tugas dengan baik. Tapi Tuhan melihat hati, dan pasti membenci pengejaranku. Aku berdoa memohon Tuhan menuntunku meninggalkan niat yang salah. Setelah berdoa, aku merasa agak membaik. Namun aku tanpa sadar masih sering mengejar agar dihormati. Saat yang lain bertugas dengan baik, aku ingin mengunggulinya.
Aku tahu pikiran itu salah, tapi aku tak berdaya. Aku tak bisa tenang melakukan tugas. Keadaanku makin buruk, dan aku tidak efektif. Iya, sangat menyiksa didesak reputasi dan status. Lantas bagaimana caramu mengatasinya? Lalu aku berdoa kepada Tuhan agar menuntunku melepas niat yang salah ini. Hmm. Suatu hari kulihat firman Tuhan dalam video kesaksian yang membuatku sedikit mengenal diri sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus dengan enggan melaksanakan tugas mereka demi mendapatkan berkat. Mereka juga menanyakan apakah mereka akan dapat menampilkan diri mereka dan dihormati dengan melaksanakan suatu tugas, dan apakah yang di atas atau Tuhan akan tahu jika mereka melaksanakan tugas ini. Semua ini adalah hal-hal yang mereka pikirkan ketika mereka melaksanakan tugas. Hal pertama yang ingin mereka yakini adalah manfaat apa yang dapat mereka peroleh dengan melaksanakan tugas dan apakah mereka dapat diberkati atau tidak. Inilah hal yang paling penting bagi mereka. Mereka tidak pernah merenungkan bagaimana menjadi orang yang memikirkan kehendak Tuhan dan membalas kasih Tuhan, bagaimana memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan, sehingga orang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan Tuhan. Mereka juga tidak pernah berusaha memahami kebenaran ataupun berusaha menyelesaikan watak rusak mereka dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Mereka hanya memikirkan apakah mereka dapat diberkati dan memperoleh manfaat atau tidak, bagaimana mendapatkan posisi awal yang stabil di gereja dan di hadapan banyak orang, bagaimana mendapatkan status, bagaimana membuat orang menghormati mereka, dan bagaimana supaya menonjol dan menjadi yang terbaik. Mereka tidak mau menjadi pengikut biasa. Mereka selalu ingin menjadi yang pertama di gereja, menjadi penentu keputusan, menjadi pemimpin, dan membuat semua orang mendengarkan mereka. Hanya dengan cara demikianlah mereka bisa dipuaskan. Engkau semua dapat melihat bahwa hati antikristus penuh dengan hal-hal ini. Apakah mereka benar-benar mengorbankan diri untuk Tuhan? Apakah mereka benar-benar melaksanakan tugas mereka sebagai makhluk ciptaan? Tidak. Lalu, apa yang ingin mereka lakukan? Memegang kekuasaan. Ya, mereka berkata, "Bagiku, aku ingin mengalahkan orang lain di dunia sekuler. Aku harus menjadi yang pertama di kelompok manapun. Aku tidak mau menjadi yang kedua, dan aku tidak akan pernah menjadi pembantu. Aku ingin menjadi pemimpin dan menjadi penentu keputusan dalam kelompok orang manapun yang kuikuti. Jika aku tidak menjadi penentu keputusan, aku akan mencari cara untuk meyakinkan engkau semua, membuatmu menghormatiku, dan membuatmu memilihku sebagai pemimpin. Begitu aku memiliki status, aku akan menjadi penentu keputusan. Semua orang harus mendengarkanku. Engkau harus melakukan segala sesuatu dengan caraku, dan engkau harus berada di bawah kendaliku. Tugas apapun yang antikristus lakukan, mereka akan mencoba menempatkan diri mereka pada posisi senior dan memimpin. Mereka tidak pernah bisa dengan tenang menjadi pengikut biasa. Dan apa yang paling ingin mereka lakukan? Berdiri di depan orang-orang untuk memberi perintah dan menyuruh orang pergi, membuat orang menuruti apa yang mereka katakan.
Mereka tak pernah berpikir tentang bagaimana cara melaksanakan tugas mereka dengan benar, terlebih lagi tak pernah berpikir apakah mereka mencari prinsip-prinsip kebenaran agar dapat menerapkan kebenaran dan memuaskan Tuhan saat melaksanakan tugas mereka. Sebaliknya, mereka memeras otak mencari cara untuk menonjolkan diri, membuat para pemimpin menghormati mereka dan mempromosikan mereka, sehingga mereka sendiri dapat menjadi seorang pemimpin atau pekerja, serta dapat memimpin orang lain. Inilah yang mereka pikirkan dan harapkan sepanjang hari. Antikristus tidak mau dipimpin oleh orang lain, juga tidak mau menjadi pengikut biasa, apalagi melaksanakan tugas mereka secara diam-diam. Apapun tugas mereka, jika mereka tidak bisa menjadi yang terdepan atau pusat perhatian, jika mereka tidak bisa mengungguli orang lain dan menjadi pemimpin, mereka merasa tidak ada gunanya melakukan tugas mereka, serta menjadi negatif dan mulai bermalas-malasan. Tanpa pujian dan penghormatan dari orang lain, tugas itu bahkan makin kurang menarik bagi mereka, dan bahkan keinginan mereka untuk melakukan tugas pun menjadi makin berkurang. Namun, jika mereka bisa menjadi yang terdepan dan pusat perhatian, sementara melakukan tugas, serta dapat menjadi penentu keputusan, mereka akan merasa dikuatkan dan akan menderita kesulitan apapun. Mereka selalu memiliki motif pribadi dalam melaksanakan tugasnya, dan mereka selalu ingin lebih menonjol dari orang lain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mengungguli orang lain dan memuaskan keinginan dan ambisi mereka. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku langsung memikirkan semua perbuatanku. Aku merasa semua pikiran dan tindakanku jelas terungkap. Firman Tuhan menyingkap bahwa dalam tugas, Antikristus tak pernah berpikir cara mengejar kebenaran. Mereka hanya mengejar jabatan tinggi agar bisa memimpin. Mereka tak ingin orang lain lebih unggul. Dan mereka menempuh jalan menentang Tuhan. Iya. Aku terpikir manifestasiku yang sama dengan Antikristus. Begitu mulai melakukan tugas, aku ingin dihormati dan dipuji. Jadi, kutiru pemimpinku saat persekutuan. Saat menjadi diaken penyiraman, kurenungkan firman Tuhan di setiap pertemuan. Berharap bisa menyampaikan poin utama di persekutuan, agar orang berkata persekutuanku bagus dan menawarkan terang. Di kelompok Injil, aku tak berpikir cara bertugas demi memuaskan Tuhan. Aku bertanya, siapa ketua kelompok dan pemimpin gereja? Berharap aku dipilih menjadi ketua kelompok dengan usahaku. Aku berusaha memamerkan diri di depan orang lain dan membandingkan kinerjaku dengan mereka. Saat melihat orang lain bertugas dengan baik, aku iri dan merasa tak tenang. Ingin mengungguli mereka dan menjadi yang terbaik. Di balik semua perbuatanku, hanya ada martabat, status, dan usaha jadi lebih unggul. Pengejaran seperti ini dibenci oleh Tuhan. Tugas adalah amanat dari Tuhan, kewajiban dan tanggung jawab kita. Tapi kuperlakukan seperti karir. Kupakai tugas untuk mengejar status dan dihormati orang lain. Menyimpan niat-niat itu dalam tugas tidak sejalan kehendak Tuhan. Iya. Aku membenci diriku. Aku tak ingin seperti ini lagi. Aku mau berubah. Syukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, aku dipindahkan ke kelompok lain untuk menginjil. Waktu aku tiba, aku hanya mau fokus pada pekerjaan Injil dan penuhi tugasku. Saudara-saudari di sana melaksanakan tugas dengan baik. Mereka sampaikan kebenaran pekerjaan Tuhan dengan sangat jelas. Banyak target penginjilan mau mencari dan menyelidiki.
Pengajaranku agak tidak efektif dan persekutuanku tidak jelas. Saat itu aku merasa sangat kecil. Sedikit demi sedikit kecongkakanku hilang. Aku tak berani menyombongkan diri dan aku tak mengejar agar orang menghormatiku. Awalnya, kupikir aku berhasil berubah. Tapi saat melihat saudara-saudariku dipuji karena menjalankan tugas dengan baik, kerusakanku muncul lagi. Kupikir aku juga mau dipuji dan dihormati. Setelah itu dalam tugas, kuundang target penginjilan mendengar khotbah. Tapi aku tak mencari tahu apa mereka sungguh percaya Tuhan atau memenuhi syarat untuk penginjilan. Akibatnya, kuundang orang tidak percaya mendengarkan khotbah. Oh, iya. Pengajaran seperti ini tidak berprinsip dan pekerjaan sia-sia. Iya. Benar. Tapi saat itu aku sangat sedih. Aku tidak efektif dalam tugas. Apa pendapat orang tentangku? Apa aku dipandang buruk? Hari-hari itu aku sangat negatif dan ingin menangis selama pertemuan. Tapi aku ingat firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Tidakkah kalian sadari bahwa aku selalu bicarakan segala hal langsung dan terus terang? Mengapa engkau terus tumpul, mati rasa dan bodoh? Periksa dirimu dan datang padaku lebih lagi untuk hal-hal yang tak kau pahami." Firman Tuhan mengingatkanku, benar, aku harus merenung dan menyelidiki apa ada niat yang salah dalam tugasku. Melalui perenungan, ku sadar masalah lamaku timbul lagi. Aku mau diperhatikan dan dihormati dengan melakukan tugas. Saat sadar, aku amat bingung. Kenapa hasratku akan status begitu kuat? Lebih parahnya, aku mati rasa. Aku bahkan tak sadar kalau keadaanku salah. Lalu saat bahas keadaanku dengan seorang saudari, dia mengirimkan firman Tuhan. Akhirnya aku mengenal diriku setelah membacanya. Oh. Tuhan berfirman, ada orang-orang yang sangat mengidolakan Paulus. Mereka suka pergi keluar dan melakukan pekerjaan, menghadiri pertemuan, dan berkhotbah agar orang-orang mendengarkan mereka, memuja mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka punya status di dalam pikiran orang lain dan citra mereka dihargai. Mari kita menganalisis natur mereka dari perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka sungguh bersikap seperti ini, itu membuktikan mereka congkak dan sombong. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi dan ingin menguasai orang lain, memiliki mereka, dan dihargai oleh mereka. Ini adalah gambaran klasik dari iblis. Aspek yang menonjol dari natur mereka adalah kecongkakan dan kesombongan, bukan menyembah Tuhan tetapi ingin dipuja. Perilaku semacam itu dapat memberimu pandangan yang sangat jelas akan natur mereka. Amin. Amin. Kurenungi diri setelah membaca firman Tuhan. Tuhan berkata, Paulus membuat orang memujanya dan mengerumuninya. Dia senang mendapat tempat di hati orang, senang orang berfokus pada citranya. Aku pun ingin saudara-saudari menghormatiku. Aku ingin persekutuanku lebih baik dari yang lain. Dalam tugas, kalau melihat orang lain bekerja lebih baik, natur bersaingku muncul. Aku ingin lebih baik dari mereka, mengalahkan saudara-saudariku. Perkataan dan perbuatanku penuh ambisi dan hasrat. Watakku terlalu congkak. Niat dan perilakuku sama seperti Paulus. Natur Paulus adalah bangga dan congkak. Dia tidak memuja Tuhan. Dia pamer dan bersaksi tentang dirinya. Dia mengejar agar dihormati dan dipuja. Dan ingin mendapat tempat di hati orang-orang. Aku pun sama. Apapun tugasku, kulakukan demi ketenaran dan status, bukan untuk memuaskan Tuhan. Pengejaran yang kulakukan melawan Tuhan dan dikutuknya. Mengejar status, tak sekadar untuk dapat status atau nama. Niatnya adalah mendapat tempat di hati orang, membuat orang lain memujamu. Kata firman Tuhan, ini adalah gambaran klasik dari iblis. Sangat mengerikan. Iya.
Aku juga ingat untuk mengejar status dan dipandang tinggi oleh orang lain. Aku mengejar hasil instan dalam tugas dan tak berprinsip. Membiarkan orang tidak percaya masuk kelompok dan membuang waktu para pekerja Injil. Jika orang-orang ini masuk gereja, mereka bisa mengacaukan pekerjaan gereja, itu gawat. Iya. Konsekuensinya benar-benar serius. Jika tak bertobat dan berubah, Tuhan pasti membenciku. Maka aku tak mau lagi mengejar status dan dipandang tinggi orang. Syukur kepada Tuhan. Pada pertemuan berikutnya, kudengarkan persekutuan dengan teliti. Dan kulihat semua berusaha melakukan tugas dengan baik. Ada seorang saudari yang pengalamannya mengharukan. Dia bersekutu tentang mengandalkan Tuhan dalam mengatasi kesulitan tugasnya dan cara menyebarkan Injil. Setelah mendengarnya, kutanyakan diriku, apa aku menganggap serius tugas? Apa aku menerapkan sesuai firman Tuhan? Semua orang punya pengalaman nyata dan kesaksian menerapkan kebenaran di lingkungan berbeda. Kenapa aku tak punya ini? Kenapa niatku tak menjalankan tugas dengan baik? Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Bukannya bekerja dengan baik, aku malah ingin dipuji. Aku tak pantas ditugaskan seperti ini. Saat itu, aku serius merenungkan diri dan mengingat pengalaman Petrus. Petrus tak pernah pamer atau mencari pujian orang. Dia fokus mencari kebenaran, merenungkan kerusakannya, dan mengubah watak hidupnya. Dia berhasil menempuh jalan percaya kepada Tuhan. Iya. Aku juga mau mengejar perubahan watak. Aku sering berdoa, memohon agar Tuhan menuntunku mengenali diri. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kau menerapkannya setelah itu? Setiap aku ingin dihormati orang dalam tugasku, dengan sadar ku abaikan niatku yang salah. Sebab aku mau melepaskan watak rusakku dan bertugas dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, ku baca firman Tuhan dan menemukan jalan menerapkannya. Tuhan berfirman, apakah Tuhan membuatmu bodoh atau pintar? Ada makna dalam kebodohan atau kepintaranmu. Keahlian apapun yang Tuhan berikan, apapun kelebihanmu, setinggi apapun IQ-mu, semua ada tujuannya bagi Tuhan. Hal ini sudah Tuhan tentukan. Peran yang kau mainkan dalam hidupmu dan tugas yang harus kau penuhi telah sejak lama ditentukan oleh Tuhan. Ada orang yang melihat orang lain lebih unggul dan merasa tidak puas. Mereka mencari perubahan lewat pembelajaran, pembacaan, dan kerja keras. Namun, ada batas yang mampu dicapai oleh ketekunan mereka, dan mereka tak dapat melampaui orang yang punya bakat dan keahlian. Sebanyak apapun engkau berjuang, itu tidak ada gunanya. Tuhan telah menentukan akan menjadi apa dirimu, dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mengubahnya. Apapun yang kau kuasai, disitulah engkau harus berupaya. Tugas apapun yang sesuai untukmu, engkau harus melaksanakannya. Jangan memaksakan diri terjun ke bidang yang di luar kemampuanmu dan jangan iri kepada orang lain. Setiap orang memiliki fungsinya masing-masing. Jangan merasa mampu melakukan semuanya atau merasa sempurna atau merasa lebih unggul. Selalu ingin menggantikan orang lain dan memamerkan dirimu. Ini adalah watak yang rusak. Beberapa orang merasa tidak dapat melakukan hal dengan benar, merasa tidak punya keterampilan. Hanya jadilah orang yang mendengarkan dan mematuhi secara praktis. Lakukan apa yang kau bisa dengan baik, dengan segenap kekuatanmu, itu sudah cukup. Tuhan akan dipuaskan. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku tersentuh. Aku paham, aku kelelahan dan mengalami begitu banyak siksaan. Karena aku tidak serius dalam melakukan tugas. Aku hanya mengejar reputasi dan status. Kualitas seseorang tinggi atau rendah, talenta, bakat, dan kemampuan, semua sudah ditentukan Tuhan. Tuhan hanya ingin manusia melakukan yang terbaik sesuai kemampuan sendiri. Dia tak minta kita menonjol dan unggul dari yang lain. Iya.
Bahkan sebelum aku lahir, Tuhan sudah atur semua untukku. Tuhan sudah tentukan talenta, kualitas, dan bakatku, tugas yang cocok untukku, dan semuanya. Iya. Aku ditakdirkan tunduk kepada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Melakukan yang terbaik secara praktis dan bertugas dengan baik. Ya, Benar. syukur kepada Tuhan. Aku sadar aku tak punya keahlian khusus. Aku hanya perlu mengikuti firman Tuhan. Hanya jadilah orang yang mendengarkan dan mematuhi secara praktis. Lakukan apa yang kau bisa dengan baik, dengan segenap kekuatanmu. Itu sudah cukup. Tuhan akan dipuaskan. Amin. Kini aku siap menerapkan sesuai firman Tuhan dan tulus dalam peranku. Syukur kepada Tuhan. Bertugas seperti ini jauh lebih tenang. Benar. Pernah kulihat seorang saudari melakukan tugas sangat efektif. Aku iri dan agak dengki. Kupikir bagaimana dia bisa. Dorongan untuk mengunggulinya bangkit lagi. Tapi ku sadar aku menunjukkan kerusakanku. Aku berdoa untuk meninggalkan diriku. Setelah berdoa, kupikir semua punya peran berbeda untuk dimainkan. Seperti mesin punya bagian yang berbeda, dan setiap bagian punya fungsi berbeda. Dia punya keunggulan sendiri dan berhasil baik dalam tugasnya. Ini hal yang baik. Aku tak boleh membandingkan diri, aku harus belajar darinya. Iya. Benar. Setelah itu, tiap kali saudariku membagikan pengalamannya, aku dengarkan baik-baik dan mencatat. Kulihat juga pengalaman orang lain dalam pekerjaan Injil. Selama pertemuan, aku merenungkan firman Tuhan, bersekutu tentang apa yang kupahami, dan tak lagi mengejar ingin dihormati. Ketika menerapkan seperti ini, lambat laun hasratku akan reputasi dan status berkurang. Aku tak merasa iri seperti dulu, dan merasa jauh lebih tenang dan santai. Iya, Syukur kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan.